Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama merasakan dan menghayati kasih Tuhan dalam persekutuan bersama dengan keluarga dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kita akan bersama-sama, saudara-saudara, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Mensyukuri berkat pemberian Tuhan hari ini membawa kami untuk sujud, bersimpuh di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan sabda pengajaran-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu dalam diri kami, dan pakailah hamba-Mu ini sebagai sarana kemuliaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat. Mari kita perhatikan ayat 26 sampai 29 yang demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan serta merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah bersabar dan setia berproses untuk pertumbuhan. Saudara yang terkasih, di samping saya ada tanaman soka. Kita bisa melihatnya. Tanaman ini kalau tidak salah ditanam pada tahun 2018-an akhir. Waktu itu masih kecil, masih pendek seperti ini. Dan sekarang kita melihat, dan saya melihat dia sudah besar, sudah tumbuh dengan besar dan bahkan sudah berbunga. Saya tidak memperhatikan itu, tetapi saya hanya melihat sekarang sudah bertumbuh dengan baik, dengan bunga yang cantik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang bertumbuh di dalam Tuhan. Teks kita kali ini adalah kitab Injil Markus sebagai sebuah Injil yang paling tua di antara Injil sinoptik lainnya. Kitab Injil ini ditulis pada sekitar 65-75 Masehi. Dan konteks pada saat itu adalah kekuasaan yang begitu besar pada masa penulisan kitab ini, dan penguasa yang begitu besar menekan dan juga membuat umat Tuhan, secara khusus jemaat Kristen pada saat itu mengalami penganiayaan, penderitaan, dan juga mengalami kondisi ketidakadilan dalam hidup mereka. Nah, teks ini berbicara kepada kita untuk memberikan kepada kita sebuah ilustrasi tentang kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh. Dan kalau kita perhatikan bahwa kitab ini yang secara khusus kita baca, kitab Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 itu hanya ditulis oleh kitab Injil Markus. Artinya penulis pada saat itu melihat ada sebuah pengajaran yang menarik yang ternyata tidak ditangkap dan tidak dicatat oleh Injil-Injil yang lain, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam untuk jemaat yang saat itu teraniaya dan menderita. Kalau kita membaca tadi kitab Injil Markus pasal 4 diceritakan tentang kerajaan Allah. Seumpama seorang petani yang memiliki benih, lalu pada waktu siang benih itu ditaburkan di tanah. Lalu dia tertidur. Dan ketika dia tertidur esoknya dan beberapa waktu kemudian dia melihat bahwa bunga itu atau melihat tanaman itu kemudian bertumbuh luar biasa.
Dia tidak tahu kapan itu terjadi. Demikian juga kitab ini menceritakan tentang ternyata bumi itu kemudian membuat tanaman itu kemudian bertunas, kemudian menghasilkan buah, bulir-bulirnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan pada waktunya ketika masak, maka para petani diperkenankan untuk menuainya. Saudara yang terkasih, sebetulnya ilustrasi ini sangat sederhana. Tetapi ilustrasi yang sederhana ini sungguh syarat dengan banyak makna untuk kita semua. Yang pertama yang hendak kita nyatakan ada berita tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah bukan dimengerti sebagai sebuah tempat yang akan kita nikmati dan kita akan diami ketika kita meninggal dunia. Tetapi kerajaan Allah menjadi sesuatu yang lebih luas, yaitu tentang kekuasaan Allah. Dan ini paradok berbanding terbalik dengan para penguasa pada saat itu, di mana para penguasa menggunakan pedang dan besi dalam memerintah dan mengatur rakyatnya. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah menggunakan kekerasan untuk mengatur kehidupan ini. Tetapi kerajaan Allah adalah kekuasaan yang dipakai oleh Allah di dalam cinta kasih, pengampunan, keadilan, dan perdamaian. Kerajaan Allah adalah keadaan di mana Allah akan menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan di dalam diri manusia dan alam sekitar ini adalah kehidupan yang damai dan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ternyata di sini ada sebuah masa atau waktu yang dibicarakan secara spesifik, yang kemudian dikatakan bahwa petani menabur pada waktu siang dan kemudian pada malam hari dia tertidur. Tetapi anehnya bahwa ketika itu bulir bisa bertumbuh. Ketika dia tertidur, ketika dia membaringkan tubuhnya, tanaman itu bertumbuh. Apa yang mau dikatakan? Bagaimana dia bisa tumbuh? Itu berarti ada yang bekerja, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Dan disinilah firman Tuhan mau katakan kepada kita, petani bisa tertidur karena lelah, manusia bisa tertidur karena lelah, tetapi tidak untuk Allah. Allah tidak pernah tertidur. Dia terus bekerja, Pagi hari dia bekerja bersama dengan manusia, dan malam hari ketika manusia tertidur, Allah tetap bekerja. Gusti ora sare. Artinya tidak ada yang luput dari pandangan dia. Tidak ada yang keteriwal menurut pandangan dia. Tidak ada yang di luar kontrol. Kalau kita memandang hal itu, Allah memperhatikan, Allah melihat secara detail apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini, mulai dari matahari terbit sampai kemudian terbit kembali. Yang kedua, maka menunjukkan kepada kita bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Allah tidak terbatas oleh waktu. Meskipun waktu berganti, tetapi Allah tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia terus berkarya untuk pembaharuan dan untuk pertumbuhan kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dari teks kita kali ini adalah menceritakan tentang bumi yang memberikan kepada tanaman itu kehidupan. Bumi tanah yang pada akhirnya membuat soka ini kemudian bertumbuh. Kita tidak pernah melihat seperti apa proses yang dilakukan oleh bumi ini hingga tanaman ini bertumbuh. Yang kita bisa lihat adalah hasilnya. Yang bisa kita lihat adalah pertumbuhannya, perubahannya yang bisa kita lihat. Tetapi proses bagaimana ini bertumbuh, kita tidak tahu. Demikian juga yang kita
mengerti tentang karya Allah. Kita tidak tahu bagaimana Allah memproses hidup kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah mengolah hidup kita. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah kemudian meramu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita melihat pertumbuhan demi pertumbuhannya. Kita melihat perubahan demi perubahannya. Menunjukkan kepada kita bahwa karya Allah sungguh luar biasa. Tidak ada intervensi manusia. Dia berdaulat penuh, berkarya secara penuh dalam kehidupan kita. Dan kita hanya akan melihat tanda dan perubahan itu. Bahkan dikatakan pada saatnya nanti, ketika tanaman ini sudah masak, maka kita boleh menanamnya. Allah yang bekerja dan Allah mempersilahkan manusia, saudara dan saya, untuk memetik hasil pekerjaan Allah. Luar biasa kan? Luar biasa. Allah bekerja luar biasa. Dan hasilnya yang baik adalah akan kita nikmati bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, maka pertanyaan yang muncul adalah, saya harus bagaimana dengan semua proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Kalau ibarat tumbuhan, lalu apa yang mesti kita harus lakukan di dalamnya? Yang pertama yang perlu bagi kita adalah percayalah. Tidak ada proses yang sia-sia dalam hidup kita. Tidak ada kejadian yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun itu berat dalam hidup kita, sekalipun itu kemudian melukai diri kita, sekalipun itu kemudian menjadi sangat kemudian membuat kita berduka atau membuat sakit hati atau membuat kita menderita, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah cara Tuhan memproses kita. Seperti tanaman ini bisa tumbuh dengan sendirinya, dengan sedemikian indahnya, karena ada proses yang dilakukan. Ditanami, kemudian dikasih rabuk, dikasih air, bahkan kadang-kadang kemudian akan dipotong supaya dia bisa berbunga lebih banyak dan lain sebagainya. Maka ketika Allah sedang memproses kita, tidak ada yang sia-sia, saudara. Mari kita lihat perjalanan hidup kita. Mungkin kita merasa, wah dulu itu menderita, wah seperti ini, seperti itu. Bahkan kita merasa kita era kuat. Atau sekarang kemudian kita merasa nggak kuat Tuhan, seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa ternyata pengalaman yang berat itu bermanfaat bagi hidup kita. Menjadi kita kuat, menjadi kita teguh, menjadi kita kemudian mampu untuk bekerja sama dan kemudian saling bahu-membahu menghadapi situasi yang ada. Seperti COVID pada saat ini. Pertamanya berat bagi kita. Kita kelimpungan, kita kemudian ketakutan dan lain sebagainya. Apakah sekarang kita tidak ketakutan? Masih tetap, tetapi hati kita berbeda. Ternyata tidak semua penderitaan itu buruk bagi diri kita. Tentu ada maknanya, ada hikmatnya yang Tuhan berikan untuk pertumbuhan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar, bersabar, dan setia. Itu yang paling tidak mudah. Karena banyak orang, termasuk saya, pengennya cepat-cepat. Segera kita pengen instan segala sesuatunya. Ayo Tuhan, segera selesaikan masalah saya, segera penuhi kebutuhan saya, segera selesaikan pergumulan saya dan lain sebagainya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang karbitan. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang dikarbit, yang terjadi apa? Enggak enak sama sekali, bahkan membusuk di dalamnya. Allah ingin kita bersabar dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kesabaran itu datangnya dari Tuhan. Kesabaran itu hanya milik Tuhan yang diperkenankan biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, pasti semua akan selesai dengan
sendirinya, karena Allah yang menyelesaikan semuanya. Allah yang membangun segala sesuatu, maka Allah akan mengakhirinya dengan damai sejahtera. Ada sebuah lagu yang sangat menarik, sangat indah, dan sangat bermakna, menjadi jalan berkat bagi kita yang akhir-akhir ini kita dengar bersama, yaitu lagu tentang waktu Tuhan. Di situ dikatakan, jika Tuhan izinkan, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menyelesaikan dan sudah mendengar firman Tuhan yang menguatkan bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh setia dan bersabar dalam proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun secara berjemaat dan juga berbangsa. Kami percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan Tuhan terus bekerja untuk kebaikan dalam hidup kami. Amin.